Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Langkah menuju kejayaan, strategi mutakhir untuk timnas Indonesia mengarungi Piala Dunia 2026. Apa yang sudah disiapkan? Bonus tak terduga, meski gagal Olimpiade Paris 2024, PSSI tetap hadirkan kebahagiaan bagi timnas Indonesia U23. Apa itu? Cek videonya sampai akhir. Kejutan langka, timnas Indonesia U20 beraksi di Torno Maurice Revello setelah mendaftar di detik terakhir. Temukan faktanya di sini. Rahasia terungkap, apa yang diburu Sintayong selanjutnya? Duel sengit melawan Irak dan Filipina dan kesepakatan kontrak panjang. Sebelumnya mohon like dan subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaik timnas Indonesia. Langkah menuju kejayaan, strategi mutakhir untuk timnas Indonesia mengarungi Piala Dunia 2026. Apa yang sudah disiapkan? Timnas Indonesia sedang menatap peluang cerah untuk mencapai tahap berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pertanyaan yang mengemuka adalah apakah mereka dapat melangkah lebih jauh untuk babak final? Perubahan format pada Piala Dunia 2026 telah memperluas kesempatan bagi negara-negara Asia. Dengan keterlibatan 48 tim dari 6 konfederasi, jumlah wakil Asia yang bisa lolos juga meningkat. Sebagai negara Asia, peningkatan jumlah slot otomatis memberikan potensi baru bagi timnas Indonesia. Namun, hal ini juga berarti persaingan akan semakin ketat. Proses menuju Piala Dunia 2026 membutuhkan perjalanan panjang dan rumit bagi timnas Indonesia. Mereka harus melewati beberapa tahapan kualifikasi yang melibatkan berbagai lawan dan sistem kompetisi yang berbeda. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di putaran kedua kualifikasi, berada di posisi kedua dalam grup F. Mereka memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran ketiga dengan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dari 2 pertandingan tersisa. Namun, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih jauh. Timnas Indonesia harus tetap fokus dan berperforma maksimal untuk mewujudkan impian mereka bersaing di panggung dunia pada tahun 2026. Terobosan berlian. Meski kalah dari Guinea U23, perjuangan timnas Indonesia U23 membuat gebrakan baru dalam dunia sepak bola. Apa yang membuat hebat? Muhammad Kusnaini, seorang pengamat sepak bola tanah air, memberikan sorotan terhadap kekalahan yang dialami timnas Indonesia U23 dari timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Menurutnya, penampilan timnas Indonesia U23 telah mengukuhkan standar baru bagi tim-tim muda yang tercermin dari apresiasi mereka di tingkat Asia. Kusnaini awalnya memperkirakan bahwa timnas Indonesia U23 akan mengalami kesulitan dalam menghadapi lawan yang mengandalkan kekuatan fisik. Namun, ia mengakui bahwa Garuda Muda tampil luar biasa dengan mampu menyamai permainan Guinea U23. Dugaan kami tentang kesulitan melawan Guinea ternyata terbukti. Namun secara keseluruhan, timnas Indonesia U23 berhasil menunjukkan kualitasnya. Ini terlihat dari statistik pertandingan dan hasil yang sangat ketat, ujar Bungkus. Meskipun menghadapi tantangan dengan lini pertahanan yang tidak lengkap, timnas Indonesia U23 berhasil mencapai pencapaian yang maksimal melawan Guinea. Kusnaini juga memberikan apresiasi kepada Hernando Ari dan timnya karena telah menetapkan standar baru bagi generasi mendatang skuad Garuda Muda. Walaupun mereka tidak berhasil mencapai Olimpiade kali ini, prestasi mereka memberikan standar baru bagi tim-tim muda kita. Mereka sudah mencapai level yang lebih tinggi
di Asia, bukan hanya di tingkat Asia Tenggara. Ini akan menjadi tantangan bagi generasi selanjutnya. Jelas bungkus. Pencapaian Timnas Indonesia U23 juga patut diapresiasi karena berhasil melampaui target awal yang ditetapkan. Awalnya, target mereka adalah mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Namun mereka berhasil melampaui harapan tersebut dengan pencapaian babak playoff Olimpiade Paris 2024 setelah menempati posisi keempat di Piala Asia U23 2024. Bonus tak terduga, meski gagal Olimpiade Paris 2024, PSSI tetap hadirkan kebahagiaan bagi Timnas Indonesia U23. Apa itu? Cek videonya sampai akhir. PSSI telah memutuskan untuk tetap memberikan bonus kepada para pemain Timnas Indonesia U23 yang telah berjuang keras di Piala Asia U23 2024. Meskipun mereka tidak berhasil melaju ke Olimpiade Paris 2024, Komite Eksekutif PSSI Arya Saluningga menegaskan bahwa bonus akan diberikan kepada Rizky Ridho dan rekan-rekannya. Meskipun mengalami kekalahan yang mengecewakan, prestasi yang telah diraih oleh Timnas Indonesia U23 jauh melampaui harapan awal. Target yang ditetapkan oleh pelatih Sintayong adalah mencapai babak perempat final Piala Asia U23 2024. Namun mereka berhasil melampaui target tersebut. Arya Saluningga menyampaikan bahwa PSSI pasti akan memberikan bonus kepada tim karena prestasi yang telah mereka capai merupakan hal yang membanggakan. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah merencanakan pemberian bonus tersebut. Pasti skuad U23 dapat bonus. Tapi tunggu Pak Ketum. Pasti Pak Ketum sudah susun itu, pasti sudah dipikirkan, tegas Arya kepada wartawan. Arya juga memberikan apresiasi kepada Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya atas perjuangan mereka melawan Timnas Guinea U23. Meskipun kalah, Timnas Indonesia U23 memberikan perlawanan sengit terhadap Timnas Guinea. Perlawanan dari anak-anak ini terbukti sampai terakhir dan teman-teman juga tahu golnya pun penalti. Bahkan artinya keraguan-keraguan yang beberapa hari ini di berbagai media mengatakan bahwa Guinea itu seperti itu, kita ini dan sebagainya bisa kita imbangi dengan baik. Ujarnya, dalam perjalanan mereka di Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak perempat final setelah menjadi runner-up grup A dan mengalahkan Australia di fase grup. Meskipun mereka kalah di babak semifinal dan perebutan tempat ketiga, prestasi mereka di turnamen tersebut tetap mengesankan. Kejutan langka, Timnas Indonesia U20 beraksi di Torno Maurice Revello setelah mendaftar di detik terakhir. Temukan faktanya di sini. Pendaftaran resmi dari PSSI telah diterima oleh panitia penyelenggara, memastikan Indonesia sebagai salah satu peserta yang akan berlaga di turnamen Maurice Revello. Turnamen bergengsi ini khusus untuk tim nasional kategori U20 akan digelar di Bouches de Rhône dari 3 hingga 16 Juni. Indra Safri akan memimpin Timnas Indonesia U23 dalam persiapan menghadapi sejumlah tantangan di tahun ini. Dalam edisi tahun ini, Tournoi Maurice Revello akan diikuti oleh 10 negara. Dibagi menjadi 2 grup dengan masing-masing 5 tim. Tim yang berhasil memuncaki grup akan melaju langsung ke final, sementara yang lain akan bertarung untuk posisi ranking. Meskipun keikutsertaan Timnas U20 terbilang terlambat karena pendaftarannya baru diajukan pada Jumat kemarin, keputusan mundurnya Mesir memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengisi slot yang tersedia. Sekjen PSSI Arya Saluningga mengungkapkan, "Kami akan mengirimkan Timnas U20 yang diasuh oleh Pak Indra Safri. Padahal kami baru saja mendaftar, tapi kami senang tim kami langsung diterima oleh panitia."
Persiapan ini akan menjadi yang ketiga bagi Indonesia dalam Tournoi Maurice Revello setelah sebelumnya terlibat pada tahun 2017 dan 2022. Pada tahun 2017, Indonesia berada di posisi terbawah di grup C setelah mengalami 3 kekalahan dari Republik Ceko, Skotlandia, dan Brasil. Sementara itu, pada edisi 2022, Indonesia berhasil menempati posisi ketiga di grup B bersama dengan Venezuela, Meksiko, dan Ghana. Namun, Indonesia harus puas dengan peringkat ke-10 secara keseluruhan setelah kalah melalui adu penalti dari Aljazair dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal. Rahasia terungkap, apa yang diburu Sintayong selanjutnya? Duel sengit melawan Irak dan Filipina dan kesepakatan kontrak panjang. Sintayong tidak punya waktu untuk beristirahat setelah petualangan panjang bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade 2024 yang berakhir dengan kekalahan dari Guinea. Meskipun Garuda Muda hanya 1 kemenangan jauh dari tiket Olimpiade, namun mereka kalah dalam 3 pertandingan terakhir, termasuk 2 kekalahan di Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan dan Irak, serta kekalahan di playoff Olimpiade dari Guinea. Sekarang, fokus Coach Shin beralih ke Liga 1 yang sudah memasuki babak Championship. Dengan 4 tim yang bersaing untuk meraih gelar juara, termasuk Borneo FC, Persib Bandung, Bali United, dan Madura United, Coach Shin bisa memantau anak asuhnya yang masuk skuad timnas. Timnas senior juga akan terlibat dalam kompetisi dengan pemain seperti Adam Alis dan Rahmat Irianto yang akan turut serta. Setelah Liga 1 Championship selesai, timnas senior akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 2 pertandingan kandang melawan Irak dan Vietnam. Tim Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, perpanjangan kontrak Sintayong hingga 2027 menjadi prioritas. Anggota Exco PSSI, Arya Saluningga, telah menyatakan bahwa kesepakatan sudah ada dan jika kontrak baru ditandatangani, Sintayong akan kembali memimpin timnas Indonesia dalam tantangan lebih berat, termasuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diikuti oleh 18 negara terbaik Asia yang akan dimulai pada bulan September.